Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 175. Desa yang akan dijadikan study tour oleh sekolah Omar adalah Desa Trikala. Entah ada apa di sana, karena Yulia pun tidak tahu menahu. Dia hanya ikut saja karena kakak iparnya yang maksa. Bus dari SD Bima Satya berangkat pagi ini pukul jam 8 pagi. Yulia berada di kursi belakang bersama kedua anaknya yang untung saja hari ini begitu tenang. Walaupun Hussein terus saja ingin turun dari tempat duduknya dan kini bergabung dengan Omar serta teman seumurannya yang tengah bernyanyi, diikuti oleh orang tua mereka yang bertepuk tangan. Sedangkan Hasan begitu anteng di pangkuannya tengah memakan biskuit hingga mulutnya belepotan. Selama perjalanan yang menempuh waktu 4 jam akhirnya bus sekolah berwarna biru tua itu berhenti di sebuah penginapan. Rencana mereka akan 2 hari melakukan study tour. Yulia tidak tahu menahu, dia ketika SD tidak ada study tour ke desa. Hanya saat SMA dia melakukannya, itu pun ketika kelas 11 study tour ke Bali untuk mengetahui sejarah, itu saja. Mungkinkah study tour Omar kali ini guru ingin mengajarkan bagaimana kehidupan di desa? Alhamdulillah akhirnya kita nyampe. Ayo anak-anak kalian keluar dengan tertib. Untuk orang tua tolong bawa perlengkapan kalian. Jangan sampai ketinggalan karena busnya akan kembali ke Jakarta. Instruksi sang guru. Masya Allah, ternyata desa sesegar ini ya. Kagum Yulia yang pertama kalinya dia menginjakan kakinya ke desa. Udaranya begitu segar, tidak ada polusi. Berbeda dengan kota Jakarta. Dan saat masuk ke desa Trikala pun dia melihat Pak RT dan warganya yang begitu antusias menyambut mereka, terutama anak-anak dengan ramah. Sepertinya aku akan betah untuk beberapa hari ke depan. Semoga saja Hussein gak rewel dan betah selama di sini. Yulia, ayo masuk ke penginapan. Kita tinggal 1 kamar loh untuk wali pendamping. Omar, kalau kamar anak-anak ada kamar khususnya. Perempuan yang memakai kerudung hijau tua dengan cadar hijau muda itu mengangguk. Dia menyeret koper miliknya dengan 1 tangan karena tangan satunya lagi tengah menggendong Hussein. Sedangkan Hasan digendong oleh kakak iparnya. Wah, itu sawah yang Umi ceritakan ke Unaya kan? Seru Unaya nampak antusias. Pasti banyak ikan cupangnya. Umi, nanti Unaya mau cari ikan cupang ya? Di sawah gak ada cupang Unaya. Kalau mau cuman ya di sungai. Omar menyahut. Membuka kacamata hitamnya lalu menatap ke atas langit. Selamat datang desa Trikala. Akhirnya Omar menginjakan kaki Omar ke desa terpencil ini. Walaupun desanya kecil tapi ternyata nyaman juga. Semoga aja tempat pemandiannya ada air hangat karena suhu di desa begitu dingin. Ah, Yulia dan Ning Wardah hanya bisa geleng-geleng kepala. Adik ipar mereka sok cool, apalagi topi hitam yang dia pakai beserta kacamata hitamnya. Petak, Fagih, Nasmira. Pria yang punggungnya sudah membungkuk itu berjalan masuk ke rumah gubuknya sambil membawa banyak makanan yang dia beli dari desa. Lelaki dengan kain putih yang menutupi kedua matanya dan tongkat yang dipegang seketika berjalan mendekat lalu mencium punggung tangan kakek Bahar. Kakek dari mana saja? Dari kemarin sampai siang ini kok baru pulang? Biasa di desa kan banyak orang-orang yang membutuhkan ramuan terbaik dari kakek. Alhamdulillah anak Pak Joni sekarang udah membaik tanpa harus ke rumah sakit. Alhamdulillah, saya seneng dengernya. Saya buatkan teh manis untuk kakek. Diminum kek. Kakek Bahar yang memang haus seketika meminum teh manis buat Fagih. Dia berdecak kagum karena teh manis buatan lelaki yang dia selamatkan ini begitu menyegarkan, bahkan takaran gulanya pas. Di mana Nasmira? Fagih meminum teh manisnya terlebih dahulu lalu menjawab.
Dia ada di kamarnya. Gak biasanya cucu kakek yang cantik itu ada di kamar di jam segini. Nasmira bertengkar lagi sama kamu pas kakek gak ada ya? Ya, dia melakukan kesalahan cukup besar. Tapi berhasil saya atasi kek. Kakek Bahar menghela nafas panjang. Maaf ya nak Fagi, Nasmira belum dewasa. Dia selalu saja bersikap kayak anak kecil. Maklum, cucu kakek kan gak pernah mendapatkan didikan dari orang tuanya yang sudah meninggal. Dia tinggal sebatang kara bersama kakek di daerah terpencil ini. Bersikap anak kecil. Nasmira. Dia bahkan hampir melecehkannya tadi malam. Untung saja Allah masih melindunginya. Fagi hanya tersenyum tipis. Tidak masalah kek. Jangan meminta maaf karena kakek gak salah. Inilah alasan Fagi tidak bisa membenci Nasmira walaupun dia selalu seenaknya padanya dan melanggar batas. Dia kasihan pada gadis itu, apalagi cucu dari kakek Bahar yang dia hormati. Oh iya kakek hampir lupa. Tadi di desa Trikala desa kita kedatangan orang-orang dari Jakarta loh. Mereka naik bus ke sini dan sekarang menginap di penginapan milik Pak Joni. Kamu harus ke sana Fagi. Kamu kan suka anak kecil, kebetulan mereka datang ke sini untuk study tour anak-anak. Tadi kakek ketemu anak laki-laki dan anak perempuan yang lagi cari ikan di sungai. Dia ngira kecebong itu ikan cupang padahal kan itu katak. Mengingat kembali membuat kakek Bahar tertawa. Sepertinya seru. Nanti saya akan ke desa sekalian mau ketemu Farel. Seminggu lalu saya menyuruh dia untuk membuatkan pakaian untuk kakek dan Nasmira. Sekalian pakaian saya juga. Tapi sampai sekarang dia belum ada kabar kapan selesainya. Kamu jadi mau pergi dari tempat ini? Fagi mengangguk yakin. Kota Jakarta, saya akan pergi ke sana. Saya sangat familiar dengan tempat itu. Hati saya mengatakan di sanalah keluarga saya dan sosok perempuan pemilik nama yang ada di gelang saya. Padahal kakek sangat berharap kamu selamanya tinggal di sini Fagi, lalu menikah dengan Nasmira. Tapi kalau hati kamu tidak mau kakek tidak akan memaksamu. Kakek, Mas Fagi tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan tetap di sini. Sahut Nasmira. Tiba-tiba datang dan main rebut gelas yang Fagi tadi minum. Dia meminum teh manisnya itu. Di bagian gelas yang Fagi minum. Aku ingin menikah dengan Mas Fagi. Tapi saya tidak bisa menikah denganmu Nasmira. Perempuan yang memakai rok sebatas lutut dengan baju yang memperlihatkan area pusarnya itu berdecak sebal. Aku tidak akan lagi mendengar jawabanmu Mas. Yang terpenting kita menikah. Walaupun kamu tidak mencintaiku, aku akan meluluhkan hatimu. Setelah kita menjadi sepasang suami istri. Kakek Bahar hanya bisa memijat keningnya, pening akan kelakuan cucunya yang seenaknya ini. Saya tidak akan pernah melakukan janji pernikahan atas nama kamu Nasmira. Hati saya tidak ingin, berarti akan tetap sama, tegas Fagi. Mas Fagi, sudah-sudah jangan bertengkar lagi. Nasmira, kakek bawa buah durian kesukaan kamu. Kakek taruh di depan pintu. Bawa dan belahlah jika kamu mau. Mata Nasmira berbinar, dia seketika berlari keluar dari gubuk. Tekse kehak. Nasmira tahu Fagi akan segera pergi dari tempat tinggalnya karena dia kini sudah bisa berjalan sendiri dengan insting dan indera penciumannya yang tajam itu. Bujukan apapun, ternyata tidak mempan untuk pria itu. Karena itulah dia semakin ingin menggodanya. Dengan hasil permohonan pada kakeknya, Nasmira mendapatkan uang yang kakek Bahar dapatkan dari mengurus anak Pak Joni. Pak Joni adalah pria kaya raya, dia pemilik penginapan dengan lahan yang luas, banyak sawah dan juga peternakan sapi. Nasmira pergi ke pasar di desa Trikala dengan tujuan tertentu.
Seharusnya dia juga bagian warga di desa ini bersama kakeknya. Tapi 5 tahun lalu mendadak kakeknya ingin membangun rumah di hutan. Alasannya agar dia bisa dekat naik gunung untuk mencari ramuan herbal. Dan sebagai cucu yang selalu patuh, Nasmira hanya pasrah. Toh tinggal di hutan juga menyenangkan karena banyak tempat-tempat indah. Apalagi dekat dengan sungai. Aduh, kembang desa kita mau mana nih? Goda segerombolan lelaki yang tengah nongkrong di dekat sebuah gardu. Sini atuh sama Ation kasih tumpangan gratis. Mau ke pasar kan? Gak usah, aku bisa jalan sendiri, ketusnya sambil memperbaiki bunga yang dia selipkan di telinganya, takut jatuh. Kalau ke pasar jalan kaki nanti neng keringetan lagi. Hayu atuh sama Aa, jangan sok malu-malu. Nasmira hanya tersenyum sinis, dia tidak sudi naik motor butut mereka. Hei, dirinya cantik, pantasnya jika ingin mengajaknya pakai motor sport atau mobil. 5 pria itu kerjaannya hanya nongkrong, tidak ada salah satu dari mereka yang memiliki pekerjaan tetap. Hanya kerja di sawah atau tidak memotong kayu seperti mantan kekasihnya dulu. Dia harus jauh-jauh dari pria seperti mereka. Apalagi wajah mereka standar. Dia tidak akan sembarangan orang memilih pria untuk diajak ngobrol dengannya. Tentu, orang itu harus Mas Fagi, dia tampan walaupun buta. Hari ini aku akan beli lipstik baru, pakaian baru dan juga parfum baru. Mas Fagi pernah bilang dia menyukai parfum beraroma vanila. Aku akan membelinya. Walaupun pria incarannya itu buta, Nasmira tetap saja harus tampil cantik. Dia tahu walaupun Fagi buta sekalipun pasti dia dapat merasakan dirinya memakai pakaian seperti apa. Ini serius loh. Di penginapan Pak Joni aku lihat perempuan cantik banget. Perempuan pun bakalan jatuh cinta sama wajahnya itu. Perempuan yang pakai cadar bukan sih? Aku pernah lewat ke penginapan tadi. Perempuan itu lagi ngajarin anak-anak mengaji di halaman. Perempuan yang mana ini? Perempuan yang memakai cadar kan ada 2. Dan juga kenapa kamu bilang dia cantik Yul? Kan wajahnya ketutup. Perempuan yang memakai cadar hijau muda. Aku lihat wajahnya karena cadarnya lepas, ditarik sama anak kecil. Gila sih, aku gak bisa berhenti bayangin parasnya itu. Gak heran dia nutupin wajahnya karena bisa buat orang hilang akal. Kamu terlalu lebay, masih cantikan kembang desa kita yaitu Nasmira. Nasmira sejak tadi mendengar perkataan para gadis yang bergosip di dekat mohon. Dia mendekat lalu berdehem membuat keempat dari mereka berhenti mengobrol lalu tersenyum. Ramah, mau kemana Nas? Biasa mau ke toko kosmetik, perempuan cantik kayak aku kan butuh perawatan. Kalian tadi gosipin siapa? Yuli, gadis berumur 20 tahun itu menyahut. Itu loh desa kita kan kedatangan orang Jakarta yang lagi study tour anak-anak. Nah tadi aku lihat di penginapan ada perempuan spek bidadari. Kamu terlalu berlebihan Yuli. Biasanya kalau baru lihat orang baru pertama kali memang di mata kita selalu cantik. Kalau beberapa hari ke depan pasti biasa aja. Berbeda denganku, kalian lihat aku setiap hari pun kalian tetap terpesona padaku kan. Keempat dari mereka saling pandang lalu mengangguk seadanya, walaupun terpaksa. Ya, Nasmira memiliki tingkat kepercayaan yang begitu tinggi. Jika mereka menggeleng pasti dia tak terima dan akan terjadi keributan. Jadi mereka cari aman saja. Pakaian kamu bagus banget hari ini Nasmira. Dibeliin siapa nih? Nasmira tersenyum angkuh. Beli sendirilah. Udah ya aku akan pergi, bye. Kepergian Nasmira seperti biasa kini keempat gadis itu tidak lagi menggosipi perempuan dari Jakarta, malah kini beralih menggosipi Nasmira. Beli sendiri katanya.
Dia kan gak kerja dan terus jadi beban kakek Bahar. Dia sok ingin tampil sempurna, tidak melihat kenyataan jika dia tuh gadis miskin. Aku jadi kasihan sama kakek Bahar yang terus kerja keras cari uang di usianya yang udah rentan. Tapi untung aja ada Mas Fagi. Dia keren banget walaupun memiliki kekurangan tapi gak buat dia jadi beban. Dia kan kerja jualan bunga. Aku suka bunga yang dia jual. Hebat banget sih, caranya berdagang. Sekarang di belakang gubuk kakek Bahar, dekat sungai itu loh banyak tanaman bunga yang dia sendiri rawat. Beruntung sekali kalau aku menikah dengannya. Semoga saja Mas Fagi tidak menikah dengan cewek beban kayak Nasmira. Apa-apa kosmetik lah, perhiasan lah, pakaian barulah, ribet. Ribet ya jadi perempuan cantik. Harus tampil sempurna terus. Padahal cantik gak harus sempurna. Apa adanya aja udah cantik. Yuli jadi membayangkan sosok perempuan bercadar itu lagi. Mata bulatnya, bibir merah alami, pipi tirus dan senyuman indahnya. Ah, sungguh perempuan itulah yang begitu cantik apa adanya. Kecantikannya yang langka, namun dia memilih untuk menutupinya. Karena gadis di desa banyak membicarakan perempuan bercadar dari kota membuat hati Nasmira terusik. Dia akhirnya berjalan ke penginapan Pak Joni terlebih dahulu sebelum pergi ke pasar. Memangnya secantik apa tuh perempuan? Pasti kalau disandingi dengan kecantikan akulah. Aku cantik udah dari lahir, mungkin dia cantik karena perawatan. Kota Jakarta kan suka gitu, harus tampil sempurna bagaimanapun caranya. Di posisi Yulia sekarang, dia sore ini tengah menjempur si kembar tampan ditemani oleh Unaya. Sedangkan Ningwarda pergi bersama Omar karena guru Omar mengatakan mereka akan pergi ke kebun teh. Yulia seharusnya ikut, tapi kata salah satu warga di sini di sana suhunya dingin dan berkabut. Tidak mau kedua anaknya sakit, jadi Yulia memutuskan untuk tinggal di penginapan saja. Hasein sayang jangan digigit sisirnya. Sini kembalikan ke Emi. Ndak oh. Dia terkekeh kecil lalu memberikan minyak telon di perut bayinya. Dasar anak Emi nakal. Mirip siapa sih kok nakal banget hem. Rip Ami. Yulia tergelak, tapi dia tidak menyangkal. Tingkah Hussein memang seperti dirinya yang tidak bisa diam, walaupun tidak separah dirinya. Dan Hasan 11-12 mirip. Suaminya yang begitu tenang. Lihatlah Hasan begitu mandiri menyisir sendiri walaupun asal-asalan. Hasan tampan. Kepercayaan dirinya pun benar-benar mirip seperti suaminya. Iya Hasan tampan, Hussein juga tampan. Kalian benar-benar mirip Mas Ubi. Kakek, kalian aja kaget loh katanya kayak lihat putranya waktu masih bayi. Ekem, ini anak Mbak ya. Yulia menatap ke depan, dia mengerjap melihat seorang perempuan cantik dengan pakaian tipis bahkan area pusar dan belahan dadanya terlihat. Iya Mbak. Nasmira melotot tak terima. Jangan panggil Mbak, panggil aku Nasmira. Aku bukan mbak-mbak seperti kamu dasar wanita teroris. Astagfirullahaladzim, omongannya dijaga ya Mbak. Nasmira memutar bola matanya balas. Emang teroris kan? Awas kamu datang ke desaku bawa bom lagi. Ingin sekali Yulia menghajar perempuan yang tidak bisa menjaga mulutnya ini. Aku bukan teroris Mbak. Memakai pakaian tertutup kayak gini biar aku aman dari pandangan pria yang bukan mahramku. Secantik apa kamu sampai menutup dirimu sendiri? Jelas sih kamu memiliki kecantikan standar, masih berada di bawahku kan? Mata si Yuli benar-benar katarak mungkin pas lihat wajah kamu. Yulia hanya bisa tersenyum tipis sambil memasang kancing baju Hasein. Menurutku ya Mbak, perempuan yang cantik yang limited edition itu harus tertutup dan hanya suaminya aja yang tahu bagaimana paras cantiknya. Bukannya diumbar kecantikannya dan dilihat banyak
Pria? Itu namanya perempuan murahan. Astagfirullahaladzim, maaf mbak. Mulutku ini suka kelepasan, aku gak bermaksud nyindir kok. Tapi kalau mbak tersinggung aku minta maaf. Yulia menepuk bibirnya yang masih saja tidak bisa menahannya. Nasmira jadi kesal, dia menghentak-hentakan kakinya. Sial. Mendingan mbaknya pergi kalau memang gak ada urusan denganku. Aku juga mau masuk ke dalam, mau nidurin anak-anakku. Nasmira sejak tadi tidak menatap kedua anak dari perempuan itu dan sekarang dimenatapnya dari dekat. Tubuhnya sedikit tertegun. Dia tiba-tiba malah teringat pada Mas Fagihnya, seperti ada kemiripan dengan kedua anak ini. Namun dengan cepat dia menepis pikiran anehnya itu. Aku datang ke sini hanya memastikan kamu secantik apa sampai-sampai menjadi gosip para gadis di desa ini. Tapi sepertinya biasa saja, malahan udah punya 2 anak. Sudah bersuami juga pastinya. Awas aja kalau mbak goda para pria di desa ini terutama pria incaran aku. Ingat mbak punya suami. Setelah mengatakan itu Nasmira pergi. Namun dia sempat mengambil beberapa sepotong mangga matang yang Yulia potong tadi dengan tidak tahu malunya. Ante jahat, teriak Hussein dengan bibir mengerucut. Ia jahat. Hasan ikut-ikutan. Yulia hanya bisa geleng-geleng kepala. Kok ada orang gak tahu malu kayak dia ya? Astagfirullah, aku dulu gak gitu-gitu amat dah. Setelah menidurkan si kembar, dan Yulia yakin mereka akan bangun di waktu maghrib seperti biasa. Sekarang Yulia ingin jalan-jalan di sekitar desa ini.